Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran IPS, kita melanjutkan materi tentang kondisi wilayah Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman geografis, letaknya, cuaca, iklim, dan kondisi geologis yang merupakan faktor-faktor yang perlu kita ketahui tentang wilayah Indonesia. Letak astronomi adalah letak suatu tempat berdasarkan lintang garis kahial yang melingkari bumi, dan garis bujurnya garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Kalau kita melihat letak astronomi Indonesia, mungkin pernah kalian pelajari waktu SD, yaitu di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 140 sampai dengan 141 bujur timur. Letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu negara di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Apabila dilihat dari benua Asia, Indonesia berada di bagian tenggara benua tersebut. Selain benua Indonesia juga diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindia merupakan samudra besar yang dikelilingi oleh tiga benua besar, termasuk Asia, Australia, dan Afrika. Nah, jika dilihat dari posisi Indonesia, Samudra Hindia membentang dari selatan Pulau Jawa hingga bagian barat Pulau Sumatera. Sementara Samudra Pasifik berbatasan langsung dengan Sulawesi dan Papua. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia termasuk dalam wilayah negara tropis. Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dengan suhu udara yang ekstrim sehingga penduduk bisa beraktivitas di dalam dan ataupun di luar rumah. Waktu siang dan malam hari di wilayah negara tropis juga berlangsung sama, yaitu sekitar 12 jam. Nah, berbeda dengan negara yang letaknya sedang ya, letak lintangnya sedang. Waktu dalam sehari bisa berubah-ubah sesuai musimnya. Letak wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa menyebabkan matahari akan bersinar sepanjang tahun di Indonesia. Hal ini sangat mendukung seperti kegiatan pertanian atau apa yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Keuntungan dari letak geografis Indonesia ini memiliki jadi wilayah yang strategis karena letaknya diapit oleh dua benua dan dua samudra besar tadi ya. Jadi Indonesia juga termasuk dalam jalur pelintasan internasional akibat dari itu, baik mau dari laut maupun udara. Hal ini sangat mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Indonesia juga mempunyai perbatasan-perbatasan antar negara, ya baik dengan melalui darat maupun perbatasan di perairan. Kita lihat yang pertama yaitu di utara, itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di selatan itu berbatasan dengan Timur Leste, Australia, Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis Indonesia ini, setiap letak geografis pada satu negara pasti akan memiliki pengaruh dari letak geografis tersebut. Nah, pengaruh letak geografis itu menimbulkan keberagaman budaya, musim di Indonesia tadi ya, letak yang strategis untuk jalur perdagangan, ada juga banyaknya jenis ikan ya, dan tetapi juga ada tentu saja hal negatifnya seperti rawan terjadi bencana dan sumber daya alam yang kadang-kadang sumber daya alamnya juga sangat banyak ya akibat dari kondisi geografis tersebut. Kita akan melihat pengaruh letak geografis itu poin per poinnya. Keberagaman budaya. Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia yang tadi kita jelaskan,
membuat budaya-budaya masuk ke Indonesia sangat cepat. Terlebih lagi di zaman modern ini sangat mudah untuk mengenali atau bahkan meniru budaya lain yang sangatlah mudah ya. Negara Korea Selatan ini yang berada di benua Asia bisa dikatakan sebagai salah satu budaya asing yang mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang mengenal budaya Korea Selatan, maka ada istilahnya itu apa ya, drakor ya, drama Korea ya, atau apa ya. Maka akan terjadi akulturasi dan asimilasi budaya. Maka dari itu budaya Indonesia akan semakin beragam seperti genre musik, jenis film dan sebagainya ya. Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang menyukai budaya asing seperti Korea Selatan, tetapi dengan letak geografis Indonesia, budaya Indonesia juga dikenal oleh banyak negara, mulai dari makanan hingga kesenian. Nah, makanan Indonesia ini jangan salah, banyak ya makanan Indonesia yang mendunia ya, mulai dari misalnya gado-gado yang harganya bisa sampai 150 sampai 200.000 di luar negeri sana, sedangkan di Indonesia paling hanya 10 sampai 25.000 ya. Mungkin Anda pernah lihat di TV atau di, eee media-media lain ya. Kadang ada juga rendang yang ini ya, eee, dan makanan-makanan lain yang mendunia. Nah ini jadi, nasi goreng ya, nasi goreng itu di negara luar itu harganya kalau itu bisa sampai 200.000 ya, sedangkan di Indonesia paling mahal ya ada juga yang 10.000 dan ya 25.000 lah paling mahal ya. Terus ada kesenian ya seperti seni reog ya, kesenian wayang yang dari Indonesia ya, batik ya, terus kalau dari Palembang sendiri itu ada songket. Nah ini dan cara membatik itu dipakai juga di luar negeri sebagai satu keunikan ya, beberapa bahasa daerah pun kadang-kadang dipakai di negara-negara lain sebagai tren ya. Namun, agar makanan, kesenian, dan prestasi dan sebagainya tetap terjaga, maka seluruh bangsa Indonesia harus saling bekerja sama dan bergotong royong dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Saya rasa materi ini akan saya lebih jelaskan lagi di video selanjutnya ya, karena di video ini, tentang pengaruh letak wilayah Indonesia ini ada rincian lebih lanjut dan akan dibikin di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa komen dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.